16 Juli 2025 saya akan membawakan after market close analysis ya. IHSG sebagai topik utamanya, kemudian nanti ada beberapa saham, ada 7 saham. Sumber-sumber saham ini saya peroleh dari saham yang dimention oleh member grup Trading for Living ya. Jadi saya memiliki grup Telegram Bapak Ibu, linknya ada di deskripsi. Join grup Telegram gratis. Di sana kita bisa diskusi dan kadang saat diskusi itu muncul kode nama emitennya apa gitu. Nah, itu yang akan saya angkat di after market close analysis malam hari ini ya. Kadang enggak, kadang iya, tapi malam ini saya akan angkat itu setelah sebelumnya kemarin saya membahas berapa? 23 kalau nggak salah emiten, dan itu saya capai sekali hampir 1 jam dan videonya lama banget. Kali ini saya akan bahas mungkin 7 saham ya, yang itu dimention semuanya kalau nggak salah dimention oleh member group Trading for Living. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan disclaimer dulu bahwa video ini merupakan bagian daripada jurnal trading saya. Video ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Bapak Ibu di bursa saham. Baik, yang pertama langsung saja untuk menghemat waktu, saya akan bahas IHSG. Jadi IHSG masih berada di tren bullish ya, dia berhasil menembus EMA 200. Coba sekarang saya ingin melihat apakah dia sudah tembus MA 200 belum. Oh, ini garis MA 200 ternyata. Jadi dia sudah tembus MA 200 Bapak Ibu, bukan garis EMA ya. MA 200 kemarin. Coba kita perbesar. Nah, di sini dia berusaha menguji resisten. Di sini ada di 7220 kurang lebih ya. 7230. Nah, kemungkinan besok dia akan menguji ini. Hari ini belum berhasil breakout. Jika dia besok bisa berhasil breakout dan tutup di atas resisten, kemungkinan akan melanjutkan penguatan Bapak Ibu ya. Begitu IHSG. Sentimen apa yang mendorong kenaikan IHSG hari ini? Yang pertama ada penurunan suku bunga bank oleh BI ya, dari 5,50 kalau nggak salah, dipotong 0,25 jadi sekarang 5,25 ya. Menarik, artinya bank akan lebih mudah menyalurkan modal usaha ya. Kalau modal usaha lebih mudah disalurkan, para pengusaha juga lebih gampang berusaha karena punya modal. Ekonomi mutar, akhirnya ya emiten-emiten ini diantaranya yang mungkin salah satu yang diuntungkan dari penurunan suku bunga. Terus yang kedua adalah sentimen penurunan tarif Trump, di mana Trump ini entah kenapa kemarin atau semalam ya, itu memuji-muji Presiden Indonesia gitu, karena negosiasi dan lain sebagainya. Akhirnya tarifnya turun dari 32% menjadi 19% begitu. Tapi Presiden Prabowo sendiri masih mengatakan bahwa akan terus bernegosiasi ya, walaupun sudah mendapatkan penurunan tarif. Di sisi yang lain, negara lain yang sudah deal itu, kalau di Asia Tenggara itu ada Vietnam, itu jadi 20% tarifnya. Kalau Indonesia 19%, Vietnam 20%. Di sisi yang lain, pihak Vietnam belum mengakui atau setidaknya belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa kita setuju gitu. Jadi Vietnam ini kayaknya masih ingin nego gitu ya, sebelum menyampaikannya secara resmi ke pers gitu. Berbeda dengan Indonesia yang sudah Presiden Prabowo langsung gitu ya menyampaikan, tetapi Prabowo masih menggarisbawahi bahwa dia akan terus bernegosiasi dengan Amerika. Jadi nggak mati gitu loh kata-katanya itu, nggak ditutup gitu. Ya menarik sih, artinya ini kesepakatan sementara ya. Gitu. Oke, selanjutnya setelah IHSG, oh iya kita cek dulu apakah IHSG hari ini net sell. Oh, hari ini net sell ya, cukup banyak ya, hampir 1 triliun.
Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan masuk ke saham yang pertama dibahas adalah cuan. Cuan. Sahamnya Pak Prajogo Pangestu ya, ini selalu muncul di beberapa kali, selalu muncul di aftermarket close analysis saya ya, atau morning briefing ya. Jadi cuan ini sekarang diperdagangkan di 1665. Kalau kemarin kan sempat di itu ya, di berapa? 16.000. Sekarang karena ya dipotong 10 kali lipat. Begitu. Bapak Ibu, saya ini sangat minat sekali dengan cuan ya. Ingin masuk ke cuan ini, cuman harganya saya ingin masuk di harga 1600-an gitu loh. Tapi semakin saya ingin masuk, saya juga ingat bahwa kalau terlalu pede di bursa saham itu juga nggak baik gitu. Makanya ini saya terus menahan diri untuk menahan diri nanti dulu gitu. Saya masih menunggu dia turun di area 1400-an dah. Oke lah di 1500 oke gitu. 1500 agak gede juga oke. Jadi saya mungkin akan pasang di sini di sekitar 1550 dan juga di sekitar sini ya. Di range rata-ratanya nanti bisa di tengah sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang cuan ini sangat menggoda ya, karena ya mungkin dia value-nya itu sudah mahal banget, di luar nalar lah. Tapi dari segi Pak Prajogo Pangestu itu sudah terbukti bahwa dia handal mengendalikan perusahaannya. Buktinya apa ya? Ini cuan dan perusahaan-perusahaan lainnya juga sepertinya nggak jelek performanya. Artinya orang-orang yang dia tunjuk sebagai manajer, bos itu cukup kredibel sehingga membuat perusahaan itu maju gitu, mendapatkan keuntungan gitu, tidak rugi lah intinya. Dan ini menarik, kinerja sahamnya juga bagus. Dari volumenya tetap tinggi ya, artinya ini besok tetap akan naik ini si cuan ini. Jadi belum menunjukkan penurunan. Ini ya artinya saya tetap masih harus bersabar lebih lama ya. Dari segi RSI cuan naik ya, dia berada di area oversold, sudah cukup jenuh gitu, tapi tetap oversold ini juga bisa berlangsung lama ya, bahkan nanti pelan-pelan mungkin dia turun tapi tetap masih berada di momentum kenaikan harga bisa jadi. Asing hari ini cuan masuk ya, 70 miliar lembar saham itu masuk, cuan dibeli lumayan ya. Jadi itu pandangan saya tentang cuan Bapak Ibu. Jadi tetap harus berhati-hati di area ini ya. Tapi kalau ya itu tadi pesan saya nggak mau ngulangin lagi ya. Jadi selanjutnya ada DILD ya. Deal ini saham properti. Saham properti hari ini tersengat sentimen suku bunga. Jadi dia mengalami kenaikan ya, kontraksi Bapak Ibu di sini. Maka di sini kan dia naik nih, sempat naik, high-nya di 136. Saya dulu punya deal tapi sudah saya jualin ya Bapak Ibu ya. Ini di sini ada Pak Lo Keng Hong masuk di sini ya, di ILD. DLD masih begitu-begitu aja. Jadi ini sepertinya dia ada akumulasi Bapak Ibu, akumulasi terselubung ya. Kalau enggak ini volumenya segini doang, mungkin dia nanti suatu saat akan melesat, tapi saya juga belum tahu kapan. Dari area RSI dia sudah menunjukkan momentum ya, momentum yang belum bisa dikatakan sangat kuat tapi ada gitu. Baik Bapak Ibu, tapi ini kok candlenya malah shooting star ya, jangan-jangan dia akan turun ini, jadi ya harus waspada, perlu diwaspadai. Oke Bapak Ibu, lanjut ke saham berikutnya, ada TAPG. Ini sawit ya, Triputra
Agro Persada ini sawit ini harganya naik, jadi ini kemarin breakout di resisten yang jadi support ini kuat sekali di area 1030. Setelah breakout dia rally dan ini lanjut naik ya, menarik sekali. Ini kalau yang pegang di 600-an ya, wah luar biasa. 600 itu di tahun berapa ini? Di sini paling dia beli. Oh enggak, malah investor lama ini yang pegang dibeli di 600. Ya di bulan Agustus ya mungkin ya, di bulan Juli 2024. Sekarang bisa bagger di TAPG ini. TAPG RSI sudah masih di area overbought, jadi perlu waspada, tapi juga jangan khawatir karena volumenya ini tinggi besar, di atas rata-rata. Tren besarnya juga bullish, asing juga masuk banyak. Jadi ini sentimen yang apa ya, bahkan ini kalau nggak salah masuk di BSJP saya. Jadi di grup Telegram Bapak Ibu saya sering sharing saham-saham BSJP ya. BSJP itu apa? Beli sore jual pagi. Jadi beli sahamnya kita beli di sore hari, besok pagi dijual gitu. Ya tipis saja. Ya ini bukan swing ya. Jadi saya punya dua, dibedakan sekuritasnya. Kalau BSJP pakai sekuritas A, swing pakai sekuritas B, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekarang akan lanjut ke saham berikutnya. Di sini ada BKSL, ini saham properti ya Bapak Ibu, BKSL. Karena hari ini penurunan suku bunga BI, Sentul City ini seharusnya mengalami kenaikan, dan betul hari ini dia naik mantul ya dari bawah naik ke atas dari area 114 ke 122. Naik berapa persen? 2,5%. Nah, menarik ini Bapak Ibu. Ya, Sentul City ini menarik ya, dia kembali masuk, kembali naik, bisa jadi besok naik lagi bisa. Asing hari ini keluar ya dari net sell ya, dari Sentul City, tapi kalau jumlah asingnya kecil sepertinya tidak masalah. Dia masih ada di tren bullish menurut MA200 ya. Saya sendiri, menurut saya wait and see sih ya, wait and see ya, wait and see. Saya sendiri melihat saham BKSL ini, tapi tetap menarik, bukan berarti wait and see nya itu tidak menarik ya. Kenapa saya bilang wait and see nya itu menarik ya, karena ini dia nganu ya, volumenya turun, harganya turun, tiba-tiba di sini naik dias. Ini kayak distribusi buy gitu ya, kayak ada yang mainin lah, Bapak Ibu tahu sendiri ya. Oke, sekarang lanjut ke saham berikutnya, ada Antam. Wah, saham Antam BUMN kita ya, ini kaya sekali Antam. Aneka Tambang. Nah, ini ya, di sini Aneka Tambang punya apa ini? Area resisten ya di area ini kalau nggak salah. Kapan ini saya gambarnya? Sudah cukup lama kayaknya. Ya. Ini Antam hari ini sepertinya sedang memasuki fase akumulasi ya Bapak Ibu. Fase akumulasi atau distribusi. Volumenya kecil-kecil. Dia berada di tren bullish yang cukup tinggi. Asing hari ini net buy. RSI berada di area sekitar area netral, belum menunjukkan momentum. Jadi ini menurut saya ini lebih ke reakumulasi sih. Untuk sementara ini pendapat saya seperti itu ya. Jadi untuk Antam saya wait and see dulu. Bagi bapak ibu yang masuk di bawah ini tentunya sekarang sudah floating profit ya. Kalau floating profit itu mau jual kapan aja selama masih profit, menurut saya oke-oke aja sih. Tapi kalau mau ditahan karena melihat bahwa Antam akan naik lebih tinggi lagi juga nggak masalah. Itulah keuntungannya kalau lagi floating profit. Berikutnya ada BRIS ya. BRIS saya punya di BRIS. BRIS saya hari ini masuk salah satu investasi saya ya BRIS ya. Kemarin saya sudah jual juga BRIS. Terus saya masuk lagi dan saya coba jual enggak masuk lagi, maksudnya investasi saya
bridge saya jual di resisten ya, mendekati resisten, dan ini naik lagi. Bridge ini polanya sangat bagus sekali. Resisten kuat ada di area ini Bapak Ibu, di 3000. Kemungkinan jika dia jebol di area 2787 atau 2800, dia akan menguji sampai ke 3000. Dan kenaikan suku bunga ini sangat bagus ya buat bridge ya. Penurunan suku bunga maksud saya. Di sini kalau bridge dilihat, RSI berada di area naik ya, bullish ya. Jadi momentumnya ada ini kalau mau masuk, tapi juga harus hati-hati, jangan sampai masuk di atas ya Bapak Ibu ya. Terus asing juga net buy terus bridge selama beberapa hari ke belakang, seminggu ke belakang lebih ini kalau nggak salah. Bridge saya wait and see dalam artian positif ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke saham Bumi. Nah, Bumi ini bagus sekali, candlenya naik full tinggi dari area support di 113, support kuat ya, dia naik tinggi menembus resisten dinamis 119 dan menuju resisten berikutnya di kisaran 127. Bumi menarik, coba saya cek volumenya naik 2 kali lipat, artinya besok ini pasti akan naik ya. 99% menurut saya ini akan naik, enggak 100% ya, 99% ini akan naik, walaupun cuma 1 tick 2 tick pasti akan naik paginya, walaupun setelah itu kemudian turun lagi. Karena apa Bapak Ibu, di sini volumenya sangat kuat, harganya naik full tinggi, candlenya solid, RSI juga punya momentum buat naik, asing juga masuk. Wah, ini komplit. Makanya saya masukin BSJP. Kalau Bapak Ibu penasaran apa saham-saham apa saja yang ada di BSJP, silakan saya gabung grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Oke, saham berikutnya sepertinya sudah habis ya pembahasannya, tapi saya akan masukkan lagi satu saham yang cukup menyita perhatian karena saya punya di sini. Itu dia adalah, kok saya lupa, ISPAK. Oh ya, ISPAK ya, EAS. Saham apa itu? Ini adalah saham hotel Bapak Ibu, ISPAK Hotel. Hotelnya ada di Jogja, jadi saya tinggal di Jogja. Saya sering sekali lewat depan hotel ini, tapi belum pernah nginep di sini. Jadi saya beli sahamnya karena saya tahu hotelnya itu dulu rame. Sekarang saya jarang lewat ya Bapak Ibu. Udah beberapa bulan kayaknya belum. Oh, sempat lewat ya. ISPAK hari ini harganya naik tinggi, volumenya naik. Ini kayaknya buah daripada penurunan suku bunga ya, gitu. Jadi naiknya dia itu tadi nggak dari pagi, tapi kayaknya siang. Jadi saya belum notice itu. Tahu-tahu wah sudah bikin jarum ya. Menurut saya ini besok akan naik Bapak Ibu, jadi masih akan naik. Walaupun entah nanti turun kembali. Kenapa akan naik? Karena ini volumenya besar sekali. Volumenya ini kalau rata-rata itu cuma 1 juta, dia 13 juta Bapak Ibu. Artinya mungkin lebih dari 10 kali lipat. Jadi ini besar banget. Kalaupun turun nanti dia akan pelan-pelan gitu. Karena jarumnya pun nggak full ya, nggak panjang seperti di sini misalnya gitu ya. Tapi tetap hati-hati kalau masuk saham ISPAK ini, karena dia bukan saham yang tipenya itu pergerakannya hus-hus gitu, enggak. Jadi sering buat jarum ini kayak gini, dan juga pelan dia, enggak, tidak seliquid. Karena ISPAK ini ada di ini ya Bapak Ibu, di papan pengembangan apa ya, coba cek papan pengembangan ya, dia enggak di papan utama ya. ISPAK. Oke, sepertinya itu aja after market close analysis hari ini 16 Juli. Terakhir sebelum mengakhiri video ini, jika Bapak Ibu tertarik berinteraksi dengan saya, kemudian mendapatkan insight
terkait saham tertentu atau saham-saham yang ingin diketahui seperti apa pandangan saya, silahkan nanti chat aja di grup Telegram Trading for Living. Grupnya saya cantumkan linknya di deskripsi, silahkan Bapak Ibu join ke grup gratis ya, silahkan gabung aja. Sekian video ini, sampai jumpa pada video berikutnya.